Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tanaka yang akan menjadi pengampu dalam mata kuliah mekanika rekayasa tertentu untuk kelas C. Jadi pada mekanika rekayasa ini akan dibahas mengenai keseimbangan atau eh, mekanika atau statika dari sebuah balok, portal maupun struktur-struktur lainnya terhadap atau untuk mampu menahan gaya yang terjadi pada struktur tersebut. Nah, jadi mekanika rekayasa ini merupakan dasar pada bidang teknik sipil, di mana pada pertemuan pertama ini akan dibahas mengenai beban struktur, jenis tumpuan struktur pada struktur statis tertentu. Nah, jadi pada umumnya terdapat dua jenis struktur, yaitu struktur statis tertentu dan tidak tertentu. Namun untuk mekanika rekayasa statis tertentu ini pada satu semester akan dibahas mengenai statis tertentu saja. Jadi salah satu unsur dalam mekanika rekayasa satu itu yaitu gaya, yaitu suatu penyebab yang mengubah suatu posisi benda dari diam menjadi bergerak atau sebaliknya. Jadi untuk menyatakan gaya itu ada terdapat besarannya atau satuan gayanya, arahnya bisa digambarkan dengan panah atau vektor, titik tangkap, dan garis kerjanya. Kemudian untuk penggambaran gaya, untuk satuan gaya bisa digambarkan dengan Newton, dalam grafis ada skala gaya. Dan sifat gaya ini dapat dipindah sepanjang garis kerja. Nah, misalnya ini garis kerjanya yang garis putus-putus, atau di gambar sebelah kanan ini, yang putus-putus ini garis kerjanya. Nah, yang arah panah garis lurus ini merupakan arah gayanya. Dan panjang panah ini menyatakan besar gayanya. Nah, dan yang akhirnya, bagian akhir dari panah ini disebut juga sebagai titik tangkapnya. Jadi untuk mencari atau menentukan sebuah resultan gaya, terdapat dua cara. Yang pertama cara grafis. Nah, misalnya ada dua gaya A dan B, mana untuk cari resultannya, yaitu berupa R ini bisa dicari dengan jajaran jenjang, dan juga bisa dicari dengan cara segitiga. Dan untuk cara analitis bisa menggunakan nilai sin dan cosnya. Misalnya terdapat sebuah gaya, misalnya ada gaya A. Nah, jadi karena gaya A ini bersifat miring, jadi terdapat dua gaya. Jadi dijabarkan menjadi A sin A dan A cos A. Nah, untuk detailnya nanti akan, untuk mudahnya akan dibahas mana pada latihan-latihan soal untuk selanjutnya. Salah satu elemen lain dalam mekanika rekayasa yaitu struktur itu sendiri. Nah, jadi sebagian besar struktur dapat dimasukkan dalam salah satu dari tiga golongan berikut ini. Jadi yang paling kiri ini yaitu balok atau beam. Nah, yang tengah ini rangka kaku atau portal. Dan yang kanan ini rangka batang. Jadi balok atau beam ini adalah suatu batang struktur yang hanya menerima beban tegak saja dan dapat dianalisis secara lengkap apabila diagram gaya geser dan diagram momennya telah diperoleh. Rangka kaku atau rigid frame ini adalah suatu struktur yang tersusun dari batang-batang yang dihubungkan dengan sambungan kaku yang dapat dianalisis secara lengkap apabila telah diperoleh variasi gaya geser, gaya aksial, dan momennya di sepanjang rentangan seluruh batang. Ini. Kemudian yang paling kanan ini yaitu rangka batang atau truss, yaitu suatu struktur seluruh batangnya dianggap sebagai hubungan dengan sendi. Nah, ini maksudnya hubungan antar batangnya ini dianggap sebagai sendi. Yang titik-titik pertemuan antar batangnya ini. Nah, sehingga gaya geser dan momennya pada seluruh batangnya dihilangkan dan dapat dianalisis secara lengkap apabila gaya aksial atau aksial forces di seluruh batang telah diperoleh. Jadi tiga struktur ini akan dibahas dalam mekanika rekayasa statis tertentu dalam satu semester ini. Selanjutnya dalam mekanika rekayasa yaitu bebannya itu sendiri. Di mana untuk jenis beban terdapat dua jenis. Yang pertama beban mati atau beban tetap, dan yang kedua itu beban hidup atau beban berjalan. Nah, untuk yang pertama kan kita pelajari itu terhadap beban mati atau beban tetap ini. Nah, jadi untuk beban itu dibagi menjadi tiga jenis, tiga macam. Yang pertama itu ada beban terpusat. Nah, jadi beban terpusat digambarkan dengan suatu vektor panah dan dilambangkan dengan mutasi P.
Jadi satuannya bisa kilogram, bisa juga ton. Selanjutnya itu beban merata, di mana beban merata di sepanjang beban ini nilai bebannya sama dan dilambangkan dengan Q. Dan juga beban tidak merata, di mana beban tidak merata ini biasanya sepanjang beban ini nilainya tidak sama. Jadi bisa dari semakin besar, nah jadi gambar garisnya ini semakin besar, di sini bebannya semakin besar, dan di sini bebannya semakin kecil, dilambangkan juga dengan Q. Jadi satuannya bisa ton per meter, kilogram per meter, ataupun kilogram per sentimeter. Jadi Q ini merupakan tinggi atau lebar dari bentuk beban. Contoh-contoh beban mati bisa berupa beban tembok, beban atap, beban trotoar, dan lain-lain. Untuk beban hidup ini bisa berupa beban yang tidak tetap, misal beban kendaraan, beban orang berjalan, beban angin, dan juga lain-lain.